Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi di pelajaran tematik. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang energi alternatif. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat. Yuk kita mulai. Teman-teman, kita sudah sampai di subtema 3, energi alternatif. Nah, apa itu energi alternatif? Dalam pembelajaran ini, kita akan membahas lebih dalam tentang energi alternatif. Banyak sumber energi yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keberlangsungan hidup manusia di dunia. Dari berbagai jenis sumber energi tersebut, ada yang bisa diperbarui, tetapi ada juga yang tidak bisa diperbarui. Salah satu sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah bahan bakar minyak yang berasal dari fosil. Pada suatu saat nanti, sumber energi ini akan habis jika digunakan tanpa kendali. Untuk mengantisipasi hal ini, perlu dicari dan dikembangkan energi alternatif. Pada subtema ini, kita akan belajar tentang energi alternatif. Adanya berbagai sumber energi merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Sebagai makhluk yang berakal, manusia harus mensyukuri segala nikmat yang telah diterima. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan sumber energi sebagaimana mestinya. Selain itu, kita juga harus mencari sumber energi alternatif yang dapat digunakan. Nah, pada subtema 1 dulu, kalian sudah memahami tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan pada akhirnya akan habis. Nah, untuk itu manusia berupaya mencari sumber-sumber energi lain yang disebut energi alternatif. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, sinar matahari, angin, gelombang laut, panas bumi, dan lain-lain. Dari kompas.com, energi alternatif atau yang biasa disebut energi terbarukan adalah pengganti bahan bakar fosil yang digunakan selama ini. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica 2015, di awal abad 21, sekitar 80% energi yang ada di dunia dihasilkan dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini berupa batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ketiganya berasal dari makhluk hidup yang mati dan terkubur jutaan tahun yang lalu. Bahan bakar fosil adalah energi yang tak terbarukan atau tidak dapat diperbarui. Artinya, jumlahnya terbatas dan suatu saat bakal habis. Oleh karena itu, para ilmuwan mulai mencari sumber energi lainnya untuk dikembangkan sebelum bahan bakar fosil habis.
Untuk mengatasi kekurangan bahan bakar minyak, manusia berupaya mencari sumber-sumber energi yang lain. Sumber-sumber energi yang lain ini disebut energi alternatif. Sumber energi alternatif adalah energi pengganti yang dapat menggantikan peranan minyak bumi dan diharapkan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Energi alternatif yang sedang dikembangkan oleh manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah energi matahari, kemudian energi angin, energi air, yang keempat energi bahan bakar bio, yang kelima energi panas bumi, yang keenam gelombang laut. Energi matahari. Energi matahari adalah sumber energi yang termurah dan sifatnya tidak terbatas. Di daerah tropis seperti Indonesia, sinar matahari sangatlah melimpah. Pasokan energi matahari yang tidak terbatas ini diharapkan dapat menjadi energi alternatif yang maksimal. Matahari merupakan sumber energi utama bagi bumi. Jika tidak ada matahari, kehidupan akan musnah. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita lihat manfaat matahari. Padi yang baru dipanen dikeringkan menggunakan matahari. Ibu mengeringkan pakaian dengan memanfaatkan matahari. Panas matahari juga dapat digunakan untuk memanaskan ruangan dan memanaskan air. Jika kalian amati, masih banyak manfaat matahari lainnya. Oleh karena itu, matahari suatu anugerah bagi manusia. Manfaat-manfaat yang telah disebutkan merupakan manfaat langsung dari matahari. Dengan menggunakan peralatan canggih, energi matahari dapat diubah menjadi energi bentuk lain. Misalnya, sel surya yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Sel surya sudah biasa dijumpai di atap-atap kantor, atap rumah sakit, dan atap hotel. Dengan menggunakan sel surya, kebutuhan listrik di sebuah rumah dapat dicukupi. Penggunaan listrik melalui PLN dapat dikurangi. Teknologi baru tenaga matahari juga sedang dirintis. Energi matahari dapat juga digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Jika teknologi ini berhasil, lingkungan sangat diuntungkan karena mobil tenaga surya tersebut bebas polusi udara dan polusi suara. Energi angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin menyimpan energi yang besar. Angin dapat menimbulkan badai yang mampu menerbangkan pepohonan, mobil, bahkan rumah. Oleh karena itu, angin dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Angin menyimpan energi, jadi angin juga termasuk sumber energi. Manusia telah memanfaatkan energi angin sejak dahulu. Misalnya, untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan kincir angin. Saat ini, angin juga dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik melalui alat yang disebut aerogenerator, tetapi masih terbatas pada negara-negara tertentu. Dapatkah kalian menunjukkan contoh-contoh negara yang telah memanfaatkan energi angin untuk membangkitkan energi listrik? Energi air. Air biasanya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Aliran air dapat menghasilkan energi. Energi air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Air yang bergerak dari sungai yang mengalir atau gelombang di lautan menyimpan energi yang besar. Aliran air yang sangat deras dapat digunakan untuk menggerakkan turbin pada pusat pembangkit energi listrik. Putaran kincir air yang dihasilkan turbin dapat menggerakkan generator listrik sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Pembangkit listrik tenaga air dikenal dengan singkatan
PLTA. Energi bahan bakar bio. Energi bahan bakar bio merupakan energi yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan. Bahan bakar bio dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, misalnya bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kacang kedelai. Minyak yang dihasilkan biasa digunakan sebagai campuran solar untuk menjalankan mesin diesel sehingga disebut biodiesel. Adapun singkong, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan penggunaan bensin atau premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan. Bahan bakar tersebut dikenal dengan nama biogas. Kotoran hewan yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan dihasilkan gas metana yang digunakan sebagai bahan bakar kompor. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Energi panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal adalah energi yang berasal dari panas yang tersimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang terbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik. Hal ini juga menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi di saat ini. Energi panas bumi adalah energi yang dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Energi ini banyak dimanfaatkan di daerah pegunungan. Batuan panas yang terbentuk memanaskan air di sekitarnya, sehingga dihasilkan uap air panas atau geyser. Sumber uap panas tersebut kemudian dibor. Setelah disaring, uap panas yang keluar dari lubang pengeboran dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang memutar generator sehingga dihasilkan energi listrik. Gelombang laut. Gelombang laut termasuk energi gerak yang besar. Saat menumbuk pantai, gelombang laut menghasilkan energi yang besar. Energi itu dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik. Pembangkit listrik yang memanfaatkan gelombang laut disebut pembangkit listrik tenaga gelombang air laut atau PLTGL. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan kita tentang energi alternatif. Nah, penggunaan energi alternatif mempunyai keuntungan dan kerugian. Contoh keuntungan penggunaan energi alternatif adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi penggunaan sumber energi yang bersumber dari fosil. Kedua, tersedia setiap waktu dan tidak akan habis. Ketiga, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan atau ramah lingkungan. Yang keempat, harga tidak tergantung pada harga dunia. Contoh kerugian penggunaan energi alternatif adalah sebagai berikut. 1. Dibutuhkan biaya yang besar untuk menyiapkan teknologi tinggi guna mendapatkan energi alternatif. Yang kedua, dibutuhkan teknologi yang tinggi untuk mengubah energi alternatif menjadi bentuk energi listrik atau yang lainnya. Ketiga, ketersediaan energi alternatif dipengaruhi oleh musim dan cuaca. Alhamdulillah, pembahasan kita tentang energi alternatif sudah selesai. Nah, sekarang tugas kalian adalah
Silahkan dibaca dulu halaman 102. Ayo membaca teks tentang energi matahari. Kemudian mengerjakan. Setelah membaca teks tersebut, informasi apakah yang kalian dapatkan? Nah, silahkan ditulis informasi tersebut di buku tugas kalian. Nah, yang dibaca adalah selama ada sinar matahari, mobil ini tidak akan kehabisan bahan bakar. Silahkan dicari informasinya, kemudian ditulis di buku tulis kalian. Terima kasih. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.